tanpa berlama-lama lagi, saya persilakan Bu Fisma untuk memaparkan materinya. Silakan Bu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, Bapak Ibu. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Bapak Moderator, Pak Farouk. Selamat bergabung untuk rekan-rekan semua. Baik, Bapak dan Ibu, berkenaan dengan judul yang saya muat di chapter 5 ini, izinkan saya untuk memaparkan lebih lanjut keterkaitan untuk keseluruhan, yaitu pertama, bagaimana membangun keunggulan kompetitif melalui pembelajaran pelanggan dan pasar. Sebenarnya untuk strategi pemasaran modern tidak hanya berfokus pada produk saja pada kesempatan kali ini, kemudian juga harus mendalam tentang pelanggan dan dinamika pasar. Perusahaan harus mampu mendeteksi atau memahami dan merespon perubahan pasar yang cepat dan juga memiliki keunggulan yang signifikan dibanding dengan kompetitor-kompetitor lainnya. Dari bukunya yang saya ambil dari Profesor Crevens mengenai strategic marketing, dijelaskan bahwa organisasi yang berorientasi pada pasar itu membangun fondasi keberhasilan melalui sistem pembelajaran yang terstruktur dan berkelanjutan atau sustain. Presentasi ini tujuannya adalah untuk membahas bagaimana perusahaan dapat mengembangkan kemudian kapabilitas pembelajaran pasar untuk menciptakan strategi pasar yang lebih efektif. Baik, selanjutnya yaitu ini adalah poin-poin pentingnya yang nanti akan kami paparkan lebih lanjut, yaitu mengenai keunggulan kompetitif dari adaptasi yang cepat, kemudian perubahan paradigma strategik pemasaran, lanjut dengan orientasi pasar sebagai fondasi Recording keberhasilan, in progress. pentingnya sistem pembelajaran pasar, dan juga tujuan pembelajaran pasar dalam strategi. Selanjutnya yaitu strategi yang berorientasi pada pasar. Untuk strategi yang berorientasi pada pasar, perusahaan yang berorientasi pada pasar ini memiliki sensitivitas tinggi. Maksudnya yaitu dia berhubungan dengan dinamika pasar tentunya dan mampu untuk mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi. Karena sebenarnya untuk di pasar sendiri banyak perubahan-perubahan yang terjadi. Pasar sendiri itu tidak hanya mendengarkan pelanggan, itu konsepnya, walaupun itu sebenarnya menjadi fokus utama, tetapi juga mengamati tren makro. Tren makro itu secara keseluruhan ya, baik untuk budaya, kemudian perubahan adaptasi yang semakin kompleks dan memahami implikasinya terhadap bisnis-bisnis mereka. Di sini ada strategi yang berorientasi pada pasar, yang fundamentalnya adalah market sensing, kemampuan untuk mendeteksi perubahan dan peluang di pasar sebelum kompetitor. Lanjut ada market learning, dan juga ada adaptasi yang strategis, yaitu penyesuaian strategik berdasarkan wawasan baru dari pasar. Ada keunggulan kompetitif, yang mana adalah hasil akhir dari proses pembelajaran pasar yang sangat efektif. Karena ini sesuai dengan judulnya ya, yaitu kemampuan untuk mempelajari atau memahami pelanggan dan juga pasar. Saya mengamati dari studi kasusnya P&G. Bapak dan Ibu mungkin sudah memahami ya, ataupun sudah tahu apa itu perusahaan untuk P&G. Yang diambil itu adalah mengenai kesuksesan P&G dengan Master Magic Reach menjadi inovasi produk ya, Bapak Ibu ya. Ini menunjukkan bagaimana riset etnografinya dapat menghasilkan wawasan yang mendalam dan didapatkan melalui survei atau fokus terhadap grup yang konvensional dengan mengamati langsung perilaku konsumen. P&G ini mampu untuk mengidentifikasi kebutuhan yang belum terpenuhi dan menciptakan solusi yang tepat. Karena adanya pendekatan etnografi ini sendiri, itu pada dasarnya adalah mengenai berhubungan dengan budaya ataupun adaptasi yang tinggi. P&G dia mengirimkan peneliti untuk mengamati langsung kebiasaan konsumen di rumah-rumah mereka, memahami bagaimana produk digunakan dalam konteks yang nyata. Lalu ada insight terhadap konsumen, di mana P&G sendiri dia menurunkan penelitian ya, mengungkapkan kesulitan konsumen dalam memberikan sudut kamar mandi contohnya yang akan dibahas, yaitu yang sudah dijangkau dengan alat pembersih yang konvensional, sehingga si P&G memberikan atau menciptakan produk yang sangat fantastis atau sangat baik. Sehingga tadi yang saya ungkapkan adalah ada inovasi terhadap produk. Saya lanjutkan mengenai proses pembelajaran pasar yang efektif.
Sesuai dengan judul ya, Bapak Ibu ya, proses pembelajaran pasar yang efektif ini yang didapat yaitu dengan proses pertama adalah pengumpulan data, mencari informasi dari berbagai sumber tentang pasar dan pelanggan, kemudian ada aksi yang strategis, lalu ada interpretasi, menganalisa data, menemukan pola dan menghasilkan wawasan. Selanjutnya yang terakhir adalah distribusi terhadap informasi. Pembelajaran pasar itu diumpamakan adalah saya melihatnya sebagai proses yang berkelanjutan atau sustain yang membutuhkan komitmen organisasi yang tinggi dan secara menyeluruh. Setiap tahap dalam siklus ini sangat penting. Kita dapat melihat kelemahan dan juga kekuatannya untuk memengaruhi efektivitas keseluruhan proses. Organisasi juga perlu memastikan bahwa sistem ataupun budaya yang mendukung setiap tahap dalam siklus pembelajaran ini, sehingga pembelajaran pasar dapat secara efektif tersalurkan atau pelanggan-pelanggan dapat mampu memahami tentang pasar. Saya lanjutkan mengenai objektivitas inquiry, yaitu mencari kebenaran di pasar. Hal-hal yang perlu ditanggapi antara lain yaitu penyelidikan terhadap tanpa bias. Penyelidikan tanpa bias itu artinya mencari informasi dengan pikiran yang sangat terbuka, tanpa prasangka atau asumsi. Sehingga di sini saya melihatnya bahwa penyelidikan ini dilihat dari proses penelitian-penelitian. Kemudian ada pertanyaan yang kritis, ada metode riset yang beragam dan juga perspektif yang baru. Perspektif yang baru itu maksudnya yaitu aktif mencari sudut pandang yang alternatif, wawasan yang menantang pemahaman saat ini. Lanjut mengenai distribusi informasi untuk sinergi organisasi. Karena kapabilitas memahami pasar dan pelanggan ini tak lepas dari strategi terpadu, kemudian kolaborasi antar departemen, dan juga sistem berbagai pengetahuan. Kalau strategi terpadu itu diungkapkan sebagai keselarasan seluruh organisasi dalam merespon pasar, kemudian juga kolaborasi antar departemen. Kolaborasi antar departemen ini maksudnya adalah ada tim pemasaran, marketing ya, R&D, kemudian juga operasional, bekerjasama dengan informasi yang sama, serta ada sistem berbagi pengetahuan. Baik, hal yang penting dalam pembelajaran pasar atau juga pengenalan terhadap pelanggan, Bapak dan Ibu, yang pertama adalah mengenali hambatan. Mengenali hambatan dalam pembelajaran pasar ini penting sekali. Yang pertama adalah bias konfirmasi. Bias konfirmasi ini kecenderungan hanya menerima informasi yang mendukung keyakinan yang sudah ada dan mengabaikan data yang bertentangan. Bapak dan Ibu mungkin bisa dibaca sendiri, tapi saya akan menjelaskan lebih lanjut ya. Untuk hambatan dalam pembelajaran pasar ini tentunya harus menghilangkan terhadap bias konfirmasi. Kemudian jangan terjadi adanya silo organisasi. Silo organisasi itu maksudnya adalah organisasi ataupun divisi-divisi yang ini ya, apa namanya, terisolasi. Terisolasi itu maksudnya antara divisi marketing itu tidak bekerjasama dengan divisi R&D seperti itu, sehingga adanya silo organisasi yang diumpamakan juga sebagai menghambat aliran informasi dan pembelajaran lintas fungsi. Ada juga resistensi terhadap perubahan, sehingga ini adalah yang menjadi hambatan dalam pembelajaran pasar. Saya lanjutkan Bapak dan Ibu, adanya manajemen pengetahuan yang strategis. Perusahaan nih seperti IBM ataupun Ernst & Young, EY, ini contohnya telah menunjuk salah satu organisasi Chief Knowledge Officer ya untuk memastikan bahwa pengetahuan organisasi dikelola sebagai aset yang strategis. Ini sebagai contohnya. Namun apabila kita meneliti terhadap pasar dan pelanggan, ada manajemen pengetahuan yang strategis. Yang pertama adalah sistem manajemen pengetahuan, kemudian adalah Chief Knowledge Officer, yang seperti tadi saya sudah jelaskan, yaitu perusahaan seperti IBM ya, dia telah menciptakan Chief Knowledge Officer. Lanjut juga ada struktur organisasi pembelajaran dan juga budaya pembelajaran. Jadi ini saya menganggapnya sebagai manajemen pengetahuan yang strategis. Apabila kita ingin memahami ataupun juga kita mampu untuk meneliti tentang pasar dan juga pelanggan. Saya melihat studi kasusnya adalah Jeep
and Car. Kalau misalkan ini sih sebagai gambarannya contohnya di Dieng ya, Bapak Ibu ya. Mungkin kalau di gambarnya karena saya tidak menemukan contoh yang cakep, jadi saya mengambilnya dari gambar yang seperti ini Bapak Ibu, tapi intinya adalah sama. Studi kasus untuk Jeep Car ini dia mengamati pola komunitas di mana ada komunitas pelanggan. Jadi kalau misalkan di Dieng itu Bapak dan Ibu misalkan jalan-jalan lagi sedang wisata ke Dieng ataupun ke Wonosobo, di situ kan ada juga Jeep Car ya. Jadi Jeep Car itu dia komunitas pelanggan, dia menciptakan perkumpulan sebagai acara di mana pemilik Jeep Car dapat berkumpul dan berbagi pengalaman. Lanjut ada dialog langsung, kemudian observasi terhadap produk. Produknya yang udah pasti adalah mobil ya, yaitu Jeep Car. Ini studi kasus sih Bapak Ibu. Kemudian juga ada insight untuk inovasi. Nanti pada saat kita berdiskusi akan dijelaskan lebih lanjut seperti ini Jeep and Car. Lanjut mengenai customer knowledge dan development dialog. Untuk customer knowledge development dialog ini wajib kiranya kita berinteraksi langsung untuk memahami kebutuhan dan harapan dari pelanggan ataupun customer ya, kita sebut sebagai customer ataupun pelanggan, dan juga untuk masuk ke pasar. Lanjut juga ada komunitas terhadap merek, forum pelanggan untuk berbagi pengalaman dan ide. Kemudian juga ada pengujian terhadap konsep. Pengujian terhadap konsep itu adalah maksudnya validasi ide-ide produk dari pelanggan. Karena biasanya kalau misalkan ide-ide baru ataupun produk-produk baru, biasanya tuh dia ada semacam komunitasnya seperti itu. Dan juga ada co-creation, yaitu artinya adalah pelibatan pelanggan dalam pengembangan produk itu sendiri. Bapak dan Ibu, di sini adalah intelijen pemasaran di era digital. Berkenaan dengan di era digital ini sangat sangat fenomenal sekali. Karena kalau misalkan kita sebagai tenaga pemasar, baik itu pelanggan ataupun pemasarnya, apabila tidak masuk ke dalam era digital, mungkin sepertinya akan tergerus oleh perubahan zaman. Di sini ada sumber data yang tradisional. Sumber data yang tradisional yang bisa dilihat adalah survei pasar, kemudian fokus grup, sama wawancara mendalam, analisa penjualan. Mohon maaf. Selanjutnya ada sumber data digital. Sumber data digital ini bisa menggunakan media sosial, bisa pakai TikTok, Instagram, kemudian TikTok kan ada fitur yang baru ya, TikTok Go namanya. Di situ juga nanti ada berbagai konten ataupun berbagai informasi itu bisa diterapkan di sana. Ada juga analisa web, mobile tracking, sama data Internet of Things. Selanjutnya adalah teknologi analisis. Teknologi analisis di sini ada big data analytic, machine learning, analisis sentimen, sama visual data. Jadi ini adalah beberapa intelijen yang saya lihat dari sisi pemasaran sebagai pasar ya. Karena sebenarnya hal-hal ini juga karena berkenaan dengan saya pribadi sebagai seorang pedagang ya, istilahnya Bapak Ibu ya. Di sini adalah intelijen pemasar di era digital. Oke, Bapak dan Ibu, di sini ada etika dalam pengumpulan dan penggunaan data pelanggan. Di sini bisa lihat sendiri etika dalam pengumpulan data pelanggan. Di situ Bapak dan Ibu bisa melihat privacy data. Karena tentunya kalau misalkan kita memiliki customer, kita harus keep data-data mereka, jangan sampai bocor seperti itu ya Bapak dan Ibu ya, karena ini adalah sifatnya rahasia. Dan juga ada persetujuan terinformasi, maksudnya memastikan pelanggan memahami bagaimana data mereka itu bisa digunakan. Ada juga salah satu contohnya kalau misalkan di saya sendiri untuk beberapa customer saya Bapak dan Ibu, agar mereka lebih merasa eksistensinya terpenuhi, saya selalu memberikan kartu ucapan ulang tahun, atau misalkan mereka sedang anniversary, saya akan memberikan dari market saya itu akan memberikan ucapan-ucapan seperti itu, karena pelanggan itu merasa seperti dihargai kalau misalkan kita sebagai tim marketernya menghargai mereka juga. Ada juga penggunaan yang bertanggung jawab dan juga kepercayaan terhadap pelanggan. Mohon izin saya lanjutkan mengenai neuromarketing Bapak dan Ibu ya. Neuromarketing ini adalah peluang dan tantangan etis. Neuromarketing itu sebenarnya adalah teknologi pencitraan otak. Mempelajari respon konsumen terhadap stimulasi pemasar pada tingkat neurofisiologis. Sekarang kan banyak ya Bapak dan Ibu ya sistem-sistem neurofisiologis,
Jadi kita bisa membaca eh, psikologinya orang ataupun psikologinya customer itu seperti apa. Kalau misalkan customernya bawaannya santai, kita pun pada saat melayani ataupun memberikan informasinya juga dengan santai. Tapi kalau misalkan eh, jadi kita bisa membaca bagaimana karakter dari pelanggan. Selanjutnya ada potensi wawasan. Potensi wawasan ini juga penting. Jadi kalau misalkan Bapak dan Ibu pengenalan sesuai dengan chapter kita yaitu mengenal terhadap pelanggan, jadi kita bisa memahami potensi wawasannya customer itu seperti apa. Sehingga pada saat kita berbicara, pada saat kita melayani, juga itu bisa melihat pada tingkat kedewasaan ataupun tingkat pendidikannya dari customer. Lanjut ada dilema etis. Dilema etis ini adalah kemampuan membaca pikiran. Sebenarnya sih kemampuan membaca pikiran di sini artinya adalah kita bisa membawa membawa diri ya, ataupun juga pada saat kita berbicara dengan customer, kita harus bisa melihat atau menyimbangkan pencarian wawasan dengan kalau di sini dengan penghormatan adalah otonomi konsumen. Lanjut tentang implementasi sistem pembelajaran pasar, ada audit kapabilitas, kemudian ada pengembangan infrastruktur, peningkatan kapabilitas SDM, dan integrasi dengan proses strategi. Ini adalah implementasi sistem pembelajaran pasar. Jadi pada saat kita mengetahui tentang pasar, hal-hal apa sih yang harus kita ketahui tentang pasar? Nah, inilah Bapak dan Ibu adalah implementasinya dalam sistem pembelajaran pasar. Saya lanjutkan tentang peran kepemimpinan dalam pembelajaran pasar. Peran kepemimpinan ini tidak lepas dari istilahnya CEO-nya ya, ataupun sebagai market leader-nya, ataupun orang yang bukan market leader sebenarnya. Kalau market leader kan jatuhnya adalah lebih ke pasar yang menjadi topnya ya. Tapi kalau di sini adalah kepemimpinannya dalam pembelajaran pasar itu sendiri. Sebenarnya 78% ini saya ambil dari ada saya ambil dari beberapa buku sebenarnya. Jadi ada 78% eksekutif senior, kemudian 3,2 kali pertumbuhan yang lebih cepat, dan 65% alokasi waktu. Pemimpin efektif mengalokasikan waktu signifikan untuk memahami perubahan-perubahan pasar. Jadi sebenarnya pemimpin yang cerdas itu adalah yang dapat mengalokasikan waktu signifikan untuk memahami perubahan pasar. Baik, selanjutnya adalah teknologi yang mengakselerasi pembelajaran pasar. Ada beberapa teknologi dan ini sepertinya sih sudah umum ya. Kalau misalkan di dunia pendidikan Bapak Ibu ya mengenai software analisis real time, selanjutnya dengan AI dan machine learning serta Internet of Things. Jadi tiga hal ini yang bisa mendukung kita sebenarnya sebagai market sebagai orang marketing yang bisa menguasai terhadap pasar. Jadi teknologi itu harus benar-benar kita melek dan juga harus mengakselerasi. Nah, studi kasus Bapak dan Ibu mungkin pernah dengar terhadap Kodak ya. Kodak, kemudian Kodak itu film kalau zaman dahulu waktu saya masih kecil sih Bapak dan Ibu ya, dia ini sangat Kodak ini sangat memegang peranan sebagai market leadernya kalau misalkan terhadap foto dan segala macamnya. Dan ini kegagalan Kodak dalam pembelajaran pasar, saya melihatnya bahwa Kodak tidak mengikuti era pada zamannya sehingga tergerus oleh perkembangan zaman seperti itu. Mengatasi hambatan budaya dalam pembelajaran pasar, yang pertama yang pasti adalah satu menciptakan safe space untuk kebenaran, kemudian juga menghilangkan silo organisasi. Kembali lagi ya Bapak Ibu ya tentang silo organisasi yang tadi saya jelaskan, yaitu silo organisasi adanya yang terhambat. Jadi misalkan divisi A tidak berkoordinasi dengan divisi B seperti itu yang disebutkan dengan silo organisasi. Lalu merayakan pembelajaran bukan hanya keberhasilannya dan juga mendorong eksperimentasi. Ini adalah cara mengatasi hambatan budaya dalam pembelajaran pasar. Sehingga dengan cara mengatasi hambatan ini, insya Allah kita ke depannya pasar kita akan lebih berkembang. Oke, saya rasa demikian Bapak dan Ibu untuk presentasi saya mengenai kemampuan untuk pemahaman chapter 5 ya Bapak dan Ibu ya, yaitu kemampuan untuk pemahaman terhadap pelanggan dan juga pasar. Baik Bapak dan Ibu, saya kembalikan kepada Pak Faruk selaku moderator. Pada Pak Faruk, kami persilakan Pak.
Baik, terima kasih Bu Fisma, luar biasa pemaparannya ya. Pemaparannya itu sangat komprehensif. Tadi kita sudah mendengarkan bagaimana pemaparan terkait dengan kapabilitas untuk mempelajari pelanggan dan pasar gitu ya. Jadi penting kita harus tahu bagaimana proses pembelajaran pasar tadi yang saya tangkap gitu ya. Mulai dari melihat sinyal sinyal pasar, market sensing, interpretasi data, hingga mungkin aksi-aksi strategis yang akhirnya ujung-ujungnya menjadi keunggulan kompetitif. Tadi kalau nggak salah Bu Fisma juga sudah membahas bagaimana perusahaan global yang sukses melakukan pendekatan berbasis riset pasar, bagaimana mungkin PNG, mobil Jeep gitu ya, dia Ya, melakukan komunitas dengan pelanggan, nah inovasi-inovasinya itu relevan gitu ya. Nah itu menitik beratkan dari kolaborasi antar departemen gitu ya. Tadi juga dibahas etika pengumpulan data, serta hingga teknologi seperti big data, IoT, AI. Nah, itu sangat penting. Jadi eh, sangat menarik. Kita harus memahami ternyata budaya organisasi era saat ini harus terbuka terhadap pembelajaran. Nah, berarti kepemimpinannya juga harus aktif memahami pasar dan menjadi fondasi bagaimana kita melihat perubahan-perubahan yang ada. Baik, Bapak Ibu, terima kasih sudah sudah menyimak. Mungkin selanjutnya saya akan mempersilahkan Prof. Rizan untuk penekanan materi atau pemahaman mendalam terkait materi kita kepada Prof. Rizan. Saya persilakan, Prof. Baik, terima kasih Mas Faruk. Ini pertemuan satu chapter atau dua ya? Satu, Prof. satu Satu. chapter, Prof. Baik. Jadi topik ini intinya adalah sebenarnya ada dua pendekatan filosofis perusahaan dalam mengelola bisnis. Ada resource base, ada market base. Kalau resource base itu Bapak Ibu baru mulai bisnis, hobinya masak kuliner, maka nggak akan jauh dari bisnis kuliner. Itu resource base. Saya bisa apa? Maka itu yang saya jual. Keuntungannya apa? Ya nggak terlalu ribet, memulainya gampang. Tapi risikonya apa? Kalau tidak sesuai keinginan pasar, maka akan ditolak pasar. Itu resource base. Sama juga dengan maunya saya. Ya kalau masih single, maunya saya punya istri begini, punya pacar begini, mau punya cowok begini, punya suami begini, ya maunya saya. Kalau cocok dengan yang dimaui. Nah, ini bisa dipakai filosofisnya kalau market driving. Bapak Ibu nyetir pasar. Kapan market driving bisa dipakai? Biaya promosi harus gede. Kemudian inovasi harus cepat. Nah, inilah yang handphone, ya, HP, ya, seri iPhone 16, 17, itu market driving. Ya. Nah, itu untuk market driving. Perusahaan monopoli biasa market driving. Nah, sekarang ada di luar itu adalah market driven. Nah, ini pendekatannya adalah market base. Apa yang mau pasar? Untuk tahu apa yang dimau pasar, maka diperlukan ilmu tentang perilaku konsumen. Gimana cara mengetahui perilaku konsumen? Maka perlu ilmu lagi, riset pasar. Terus kalau sudah diriset, tahu perilaku konsumen, selanjutnya apa? Maka perlu strategi pemasaran. Ini kaitannya begitu. Nah, apa saja yang dibutuhkan pasar? Informasi pasar intinya tiga. Bagaimana kondisi company kita, terutama produk company kita gimana? Bagaimana pergerakan kompetitor? Bagaimana konsumen? Nah, ini kalau di perusahaan Famsa biasa ada namanya SIP. Kalau akuntansi itu ada sistem informasi akuntansi, ada sistem informasi manajemen. Nah, ini ada SIP, sistem informasi pemasaran. Nah, informasi pasar sekarang ini akan sangat mudah diperoleh dan juga cepat usang. Kenapa? Karena pendekatannya teknologi.
Contoh CRM. CRM kalau tanpa teknologi nggak bisa. Karena Anda butuh big data di situ. Butuh AI yang bisa informasikan bahwa ini loh pelanggan yang sering berbelanja tempat kita. Nggak bisa diperiksa manual. Periksa manual butuh waktu. Gitu. Ya. Nah, ini pendekatan market base. Nah, ke depan yang dibutuhkan adalah market base. Kecuali Anda perusahaan yang diproteksi. Kereta api, PLN, nah itu resource base nggak ada masalah. Tapi kalau masih kondisinya bersaing, ya, Bluebird terus market base. Terbukti modal, dan terbukti kelelep Bluebird. Kenapa? Resource base. Hadir Grab dengan market base. Konsumen itu mau dimanja, mau ditemu sampai mana. Kalau bisa mobil itu masuk ke kamar, jemput konsumen di dalam kamar. Nah, itu market base. Market base secara utama tadi, CRM. Harus punya sistem informasi pemasaran. Harus pegang big data tentang market. Tidak hanya market, kompetitor. Gimana cara ngerti kompetitor? Ada ilmunya. Marketing intelligence. Gimana metodenya marketing intelijen? Ada mystery shopper atau ghost shopper. Nah, ini semua ada kaitan-kaitannya. Intinya, kalau Anda pakai market base, ya Anda sudah berpandangan hidup matinya perusahaan itu ditentukan oleh pasar. Kalau Anda paham pasar, maka Anda akan eksis, bertahan. Kalau Anda nggak paham pasar, maka Anda akan selesai. Apa yang dipahami? Need and want. Perilaku konsumen itu simple. Sebenarnya cuma mau tahu need and want aja. Cuma pendekatan need and want itu bukan simple. Ya, kalimatnya simple dengan pendekatan budaya, sosial, pendekatan personal, psikologis. Itu saya rasa yang bisa saya tambah. Nah, dari mana sumber-sumber pasar itu ya bisa dengan survei SPG itu wajib lapor. Selain mystery shopper, bisa saja dengan angket, kuesioner, bisa dengan suara pelanggan. Ya, perusahaan dikomplain, oh itu sebenarnya terima kasih, dikomplain itu. Kenapa? Harusnya itu kerjaan konsultan, Anda bayar konsultan supaya mengetahui apa sih pandangan konsumen terhadap produk kita ini, enggak, dia dikomplain. Nah, itu harusnya terima kasih. Kalau perusahaan berpandangan market base, wah itu dia senang. Tapi kalau dia menolak, pasti pendekatannya resource base. Contoh udah banyak, rumah sakit Omni, kasus Perita dulu itu kena resource base. Nggak siap complaint handling, service recovery. Ya sekarang, sampai sekarang masih recovery. Oke, itu saja. Ada yang mau tanyakan? Cukup? Baik, terima kasih Prof. Rizan. Prof. Rizan sudah memperkaya materi kita ya, penambahan. Jadi memang kita harus memahami terkait dengan needs and wants Ya, konsumen. sedikit Mas Faruk. Coba cari jurnal-jurnal yang penjelasan tentang markor. Istilah lain Kenapa, dulu Prof? market base adalah markor dulu nama variabelnya. Marketing orientation, market orientation. Cari tentang markor, market orientation. Market orientation Jadi ya. ya orientasi pasar. Apa-apa tuh dasarnya pasar. Nah, coba cari. Baik, Itu Prof. ya. Baik, Prof. Ya. Lalu nanti jurnalnya dicari, apa ada arahan selanjutnya, Prof? Apa untuk wawasan Oh, lagi? Anda baca aja. Oh, baik, Anda baik. baca juga tambahan. Gimana sih sebenarnya market base itu lebih dalam. Istilah lainnya adalah markor, market orientation, Market orientasi pasar. orientasi pasar. Baik, Prof. Ya, oke ya. Baik, Prof. Terima kasih. Oke, Ya, silakan Pak Heri. oke. Clear ya. Jadi seminggu ke depan saya kasih tugas, siapkan draft untuk draft buku. Ya, 10-15 halaman cukup. Apa yang ada di isi kepala Pak Heri untuk cerita kemarin, nah, cantumkan di dalamnya.
Jadi itu betul-betul memang hasil pemikiran dari Bapak Ibu sekalian. Oke ya, cukup ya. Baik, Prof. Ya, kami istirahat ya. Oke, baik. Assalamualaikum. Saya izin live ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.